kala, di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis cantik bernama Bawang Putih bersama ayah dan ibunya. Meskipun ayah Bawang Putih hanya seorang pedagang sederhana, mereka adalah keluarga kecil yang sangat bahagia. Kebahagiaan mereka mulai terusik ketika sang ibu mengalami sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Kesedihan mendalam menyelimuti Bawang Putih dan ayahnya. Tidak jauh dari sana, tinggal seorang janda dengan putrinya yang bernama Bawang Merah. Setelah kepergian ibu Bawang Putih, ibu Bawang Merah sering mengunjungi rumah mereka. Ia kerap membawa makanan, membantu pekerjaan rumah, dan menemani Bawang Putih serta ayahnya bercengkrama. Ayah Bawang Putih melihat kebaikan janda itu dan ingin Bawang Putih tidak kesepian lagi, akhirnya memutuskan untuk menikahi ibu Bawang Merah. Pada zaman dahulu, hiduplah satu keluarga yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Bawang Putih, bapak, dan ibu. Pada suatu hari, sang ibunda telah meninggal dunia dan Bawang Putih pun sedih. Alkisah, sang ayah karena melihat Bawang Putih sedih, ingin menikahi janda dari suatu kampung lain. Janda tersebut memiliki satu anak yang bernama Bawang Merah. Singkat cerita, mereka telah menikah dan kini menjadi satu keluarga. Pada awalnya, Ibu Tiri dan Bawang Merah bersikap sangat manis kepada Bawang Putih. Namun, seiring berjalannya waktu, tabiat asli mereka mulai terungkap. Mereka sering memarahi dan membebani Bawang Putih dengan pekerjaan rumah yang berat setiap kali ayah Bawang Putih pergi berdagang. Bawang Putih harus melakukan segalanya, sementara Bawang Merah dan ibunya hanya bersantai. Sang ayah tidak pernah mengetahui perlakuan ini karena Bawang Putih tidak pernah bercerita ataupun mengeluh. Kemudian sang ayah meninggal dunia membuat ibu dan saudari tirinya memperlihatkan sifat aslinya, yaitu sifat kesombongan dan sifat keserakahan. Ibu dan saudari tirinya selalu menyuruh Bawang Putih untuk mempekerjakan seluruh pekerjaan rumah. Suatu pagi, seperti biasa, Bawang Putih membawa keranjang berisi pakaian kotor menuju sungai. Dengan bersenandung riang, ia menyusuri jalan setapak di tepi hutan kecil. Cuaca hari itu sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaiannya. Karena terlalu asyik, ia tidak menyadari bahwa sehelai selendang kesayangan ibu tirinya telah hanyut terbawa arus. Ketika ia menyadarinya, selendang itu sudah terlalu jauh. Bawang Putih mencoba menyusuri sungai, tetapi tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada ibu tirinya. Dasar ceroboh, Bentak ibu tirinya. aku tidak mau tahu. Pokoknya kau harus menemukan selendang itu. Jangan berani pulang ke rumah kalau belum menemukannya. Mengerti? Bawang Putih terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Ia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari sudah mulai tinggi, tetapi selendang itu belum juga ditemukan. Ia memicingkan mata, memeriksa setiap celah dan tumpukan batu di sungai, berharap selendang itu tersangkut. Setelah berjalan sangat jauh dan matahari mulai condong ke barat, Bawang Putih melihat seorang nelayan sedang memperbaiki jaringnya. Wahai paman yang baik, apakah paman melihat selendang merah yang hanyut lewat sini? Tanya Bawang Putih. Oh iya, tadi saya melihatnya, Nak. Selendang itu tersangkut di dahan pohon di dekat sebuah gua di sana. Jawab nelayan itu. Terima kasih banyak, paman. Siapa kamu, nak? Tanya wanita tua itu. Saya Bawang Putih, Nek. Saya sedang mencari selendang ibu saya yang hanyut. Dan sekarang saya kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini? Tanya Bawang Putih. Tentu saja boleh, nak. Apakah selendang yang kau cari berwarna merah? Tanya nenek itu. Iya, Nek. Apa nenek menemukannya? Tanya Bawang Putih penuh harap. Ya, tadi selendang itu tersangkut di dahan pohon di depan gua ini. Aku menyukainya. Kata nenek. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tetapi kau harus menemaniku di sini selama seminggu. Nah, sudah seminggu kau tinggal di sini. Aku sangat senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Sesuai janjiku, kau boleh membawa selendang ibumu pulang. Dan sebagai hadiah, kau boleh memilih satu dari 2 kotak ini. Kata nenek menunjukkan 2 kotak kayu, satu kecil dan satu besar. Bawang Putih awalnya menolak hadiah, tetapi nenek terus memaksa. Akhirnya, Bawang Putih memilih kotak yang paling kecil. Saya khawatir tidak kuat membawa yang besar, Nek. Katanya. Nenek itu tersenyum dan mengantar Bawang Putih sampai ke mulut gua. Suatu hari, Bawang Putih disuruh ibu tirinya mencuci pakaian ke sungai. Ketika Bawang Putih mencuci pakaiannya ke sungai, selendang ibu tirinya hanyut hingga terbawa arus. Bawang Putih pun cemas. Cerita Bawang Putih mendapatkan selendang itu kembali dan mendapatkan labu kecil. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan selendang merah milik ibu tirinya. Kemudian, ia pergi ke dapur untuk membuka kotak hadiahnya. Alangkah terkejutnya Bawang Putih ketika kotak itu terbuka. Di dalamnya ternyata berisi perhiasan mutiara yang berkilauan indah. Ia berteriak kegirangan dan memberitahukan hal ajaib ini kepada ibu tiri dan Bawang Merah, yang dengan serakah langsung merebut mutiara-mutiara itu.
Mereka memaksa bawang putih menceritakan bagaimana ia mendapatkan hadiah tersebut. Bawang putih pun menceritakan semuanya dengan jujur. Mendengar cerita bawang putih, bawang merah dan ibunya segera merencanakan hal yang sama. Singkatnya, bawang putih akhirnya pulang ke rumah dengan membawa labu kecil. Dia menaruh labu kecil tersebut di atas meja. Lalu, Ibu Tiri melihat apa yang dibawa oleh bawang putih. Singkatnya, bawang putih akhirnya membawa labu kecil tersebut di atas meja rumahnya. Ibu Tiri melihat isi dari apa yang bawang putih membawa. Ibu Tiri dengan sengaja menyenggol labu kecil milik bawang putih. Ibu Tiri melihat bahwa isi dari labu kecil tersebut adalah harta yang melimpah. Ibu Tiri merasa iri, dengki, kesal, dan saya tidak tahu. Lalu Ibu Tiri mengikuti cara bagaimana bawang putih mendapatkan labu tersebut. Jadi dari cerita tadi kita mendapatkan pesan penting bahwa kebaikan akan selalu berbuah manis dibandingkan dengan kejahatan dan keserakahan yang akan membawa malapetaka bagi diri kita sendiri. Jadi bagi teman-teman jangan pernah berniat buruk kepada orang lain karena karma itu nyata.